Fokus. Tahukah kamu, hanya 8% orang yang berhasil tetap fokus pada resolusi tahun baru mereka hingga akhir. Atau jumlah pengangguran di Indonesia yang ternyata lebih banyak dibanding jumlah seluruh penduduk Singapura. Dan ada 500 jam video baru tiap menitnya di YouTube. Semua hal ini bisa diketahui dengan mempelajari dan memanfaatkan statistika. Selamat datang di Dive Deeper. Halo, saya Eki dari tim Algoritma dan hari ini saya akan mengajak kamu untuk menyelami lebih dalam tentang perbedaan dari statistika deskriptif dan statistika inferensial. Silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu nggak ketinggalan info terbaru seputar pemanfaatan data science yang tanpa kita sadari ada di sekitar kita. Statistika dipecah menjadi dua jenis, deskriptif dan inferensial. Apa sih bedanya? Statistika deskriptif adalah cara untuk mengatur, merepresentasikan, dan mendeskripsikan kumpulan data menggunakan tabel, grafik, dan banyak parameter numerik lainnya. Ada 6 istilah statistika yang termasuk di golongan deskriptif, seperti median atau nilai rata-rata, median atau nilai tengah, modus atau mode diartikan sebagai nilai yang sering muncul, standard deviation atau rata-rata kuadrat dari selisih nilai median, correlation yakni nilai keratan hubungan dua variabel numerik, dan variance atau nilai variasi suatu data. Statistika deskriptif sangat penting bagi data scientist untuk melihat pattern dari data. Hanya saja penggunaannya diaplikasikan untuk sampel data yang sedang dipelajari, tidak bisa digunakan untuk mengambil kesimpulan tentang suatu populasi. Berbeda dengan statistika deskriptif, statistika inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap karakteristik sebuah populasi dengan memanfaatkan informasi dari sampel yang dihasilkan dari statistika deskriptif tadi. Kesimpulan tersebut tergantung pada data yang bervariasi, seperti linear regression analysis untuk mengetahui besarnya hubungan variabel dependen dan independen, logistic regression analysis untuk mengetahui konteks peluang, hypothesis testing yakni untuk menarik kesimpulan dari dua dugaan yang bertolak belakang, confidence interval atau estimasi nilai dari parameter populasi. Nah, contohnya seperti apa? Anggap saja kamu lagi jalan-jalan di mall dan memutuskan untuk survei 100 orang. Survei tersebut tujuannya untuk mengetahui apakah mereka suka belanja di brand A atau tidak. Misal, 50 orang bilang, ya, saya suka belanja di brand A, dan 50 orang lagi bilang nggak suka. Dari hasil survei tersebut, kamu bisa membuat tabel dan chart. Ini adalah proses statistika deskriptif. Nah, selanjutnya, kamu bisa melakukan riset lagi untuk mengambil insight yang lebih dalam. Sebagai contoh, kita mau mengetahui nih mayoritas usia pengunjung brand A tadi. Setelah mengumpulkan sampel data dan melakukan uji hipotesis, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa terdapat 95% kemungkinan usia pengunjung itu berada di antara 16 sampai 25 tahun. Insights ini sangat berguna bagi brand A, sehingga mereka bisa mengalokasikan resource-nya untuk strategi yang lebih tepat. Nah, proses inilah yang disebut statistika inferensial. Banyak manfaat yang bisa kamu rasakan dari penggunaan statistika di dunia data, salah satunya sebagai alat tempurmu dalam menginterpretasi data. Tertarik untuk belajar lebih dalam mengenai statistika dan penerapannya dalam data science? Silakan bergabung di Lifetime Learning Algoritma Academy. Investasi sekali, sampai jadi ahli.